hilang. Hilangnya di mana? Tunggu, saya juga gak tahu, makanya dicariin. Kota Subang, Jawa Barat terkenal akan potensi nanasnya. Nah, pada petualanganku kali ini, aku membantu UMKM Delipel alias Delicious Pineapple untuk menyiapkan nanas-nanas ini sebelum diolah. Para pelancong biasanya mengenal nanas Subang dengan sebutan nanas madu. Sebenarnya, ini bukanlah nama jenis atau varietas nanas. Nanas yang ditanam di kota Subang berjenis semut Cayenne yang berasal dari Brasil. Sementara si nanas madu merupakan julukan bagi nanas hasil panen yang berkualitas super. Dengan daging buahnya yang berair dan rasanya super manis. Tapi nggak mudah menemukan nanas si madu, lur. Biasanya hanya kurang dari 10% hasil panen yang dinobatkan sebagai nanas si madu. Nanas-nanas ini biasanya dipasok dari petani sesaat setelah panen. Baru kemudian ditimbang dan disimpan dalam tempat yang terbuat dari besi seperti ini. Sedangkan nanas yang akan diolah dibersihkan dari kulit dan mahkotanya terlebih dahulu. Bagian yang biasanya digunakan sebagai bahan olahan di UMKM adalah daging buahnya. Kira-kira kulitnya bakal dimanfaatkan nggak ya, lur? Kalau enggak, mau aku minta soalnya. Tadi Teh Bila minta aku cariin kulit nanas untuk dijadiin olahan. Kang, kulitnya biasanya dibuat apa nih, Kang? Dibuang aja atau kasih ternak? Biasanya sih buang aja. Cuma dibuang aja? Iya. Tuh sayang, Kang. Nggak dimanfaatin. Buat aku aja ya, Kang ya? Oh, boleh? Iya. Buat kulitnya ya, Kang ya? Saya tinggal dulu, Kang ya? Iya. UMKM ini punya berbagai macam produk. Salah satunya pastry nanas. Ayo, penasaran toh, lur? Pertama, bikin selai dulu, lur. Nanas yang sudah dikupas dan dipotong-potong, kemudian digiling hingga halus. Nanas-nanas ini kemudian dimasak dengan gula selama beberapa jam hingga kering. Jangan lupa harus diaduk terus ya, lur. Kalau enggak, selain bisa gosong dan pahit. Kan enggak ada toh yang mau makan selai pahit. Nah, nantinya selai ini akan dijadikan sebagai topping untuk pastry nanas. Sambil menunggu selainya matang, kita siapkan pastrinya, lur. Kulit pastry yang sudah disiapkan semalaman digiling agar rata dan tipis. Lalu dipotong menggunakan alat seperti ini supaya mempercepat waktu produksi. Potongan kulit pastry juga jadi lebih sama rata. Setelah berbentuk kotak, kulit pastry ditumpuk dua, lalu diberikan selai nanas yang sudah jadi di atasnya. Terakhir, berikan taburan gula pasir, baru kemudian panggang dalam oven hingga matang.
Pastry yang sudah matang akan memiliki tekstur yang renyah dan berlapis seperti ini. Rasa selainya segar, manis, berpadu dengan gurihnya pastry. Ciamik lur. Selain unik, pastry ini bisa bertahan lama pada suhu ruangan. Sehingga cocok banget kalau mau dijadikan oleh-oleh khas kota Subang. Sementara itu, Teh Bila sedang menyiapkan bahan-bahan untuk membuat gyoza kulit nanas. Di negeri tirai bambu, gyoza disebut dengan nama gyozi. Saat Perang Dunia Kedua, tentara Jepang yang ditempatkan di Cina mulai mengenal gyozi. Gyoza biasanya berisi olahan daging dan sayuran. Namun kali ini, Teh Bila mau mengisinya dengan sayur kulit buah nanas. Ini bahan-bahannya lur. Pertama, kita buat kulit gyozanya dulu ya lur. Uleni tepung dan air hingga kalis. Kalau sudah, bagi adonan menjadi beberapa bagian dan berikan pewarna biar apik. Selanjutnya, siapkan nampan yang memiliki permukaan datar. Oleskan minyak, lalu ambil sedikit adonan. Taburkan sejumput tepung, lalu giling adonan hingga tipis. Agar bentuknya makin cantik, gunakan mulut gelas untuk mencetak bulatan-bulatan adonan kulit gyoza. Setelah kulit gyoza mentahnya siap, Teh Nabila lanjut membuat isiannya lur. Teh, ini teh kulit nanasnya teh. Oh iya makasih ya. Tolong bantu parutin ya, parut kasar aja. Oh, diparut kasar teh? Iya. Oh, iya teh. Sementara aku memarut kulit nanasnya, Teh Bila mengiris bawang bombay, bawang putih, tomat, wortel, serta daun bawang. Weh, kira-kira segini udah cukup belum ya, lur? Oh udah Zul, itu kebanyakan. Cukup. Udah sini cukup. Iya. Ada yang bisa saya bantu lagi teh? Udah dong, nggak usah. Makasih ya. Oh ya, saya tinggal dulu ya. Iya, siap. Berikutnya, tinggal memasak bahan-bahan yang sudah disiapkan. Panaskan minyak, kemudian tumis bawang bombay, bawang putih, dan tomat hingga harum. Jika sudah, tambahkan wortel, daun bawang, cabai rawit, dan yang pasti parutan kulit nanasnya. Aduk hingga rata lur. Tambahkan saus tiram dan kecap asin biar makin gurih. Jangan lupa garam dan gulanya ya lur. Kalau sudah layu, tandanya tumisan sudah matang lur. Terakhir, tinggal mengukus gyozanya. Sambil menunggu air untuk mengukusnya panas, isi kulit gyoza dengan tumisan. Lalu tutup. Tekan-tekan bagian paling luar kulit hingga rapat ya lur, agar isian tidak keluar saat dikukus. Nah, pas banget iki. Habis hujan, perut lapar. Saatnya menikmati gyoza kulit nanas. Piye lur, apik toh? Ya wis, nggak usah lama. Ayo kita cicipi. Cobain dulu. Ya. Wah lur, iki baru kudapan jos gandos. Kulit gyozanya lembut, isiannya mantep, gurih, pedas, dan yang pasti seger. Soalnya ada kulit nanasnya ini loh.
Apalagi dinikmati bareng sambal nanas gini. Wih, makin mantep. Nggak nyangka toh lur, ternyata limbah kulit nanas ini bisa diolah jadi hidangan yang enak pol. Yuk teh, nambah lagi. Ayo Neng balik Neng. Ih, kamar atuh paling. Melang Neng, melang di si Ena naon di dia teh. Apinya Gersang liar, daerahna Neng. Palawur di dia teh tempatna. Waduh, siang-siang begini ada yang berantem di tengah jalan. Wah, kok cowoknya main kasar iki? Jelas gak bisa dibiarkan lur. Palawur Neng di dia teh. Jadi cowok nggak boleh kasar sama perempuan. Aku sama buaya muara sampai ular segede pohon aja nggak takut, apalagi sama preman. Itu bapak saya. Ini bapak saya. Iya, Bapak. Bapak saya. Kagak mungkin, kok main tarik-tarik begitu? Tadi saya mau ke pohon harendong, makanya ditarik-tarik karena saya gak boleh sendiri. Ngapain ke pohon aren dong? Saya mau ke sana mau bawa buahnya. Mau panen? Iya. Oh, mau ikut? Bilang lah. Oh, ampun ya Pak ya. Iyalah, ternyata bapaknya. Ya maaf Pak, soalnya nggak mirip belas sama anaknya. Ampun ya Bang ya. Oh, Iya Pak, mau saya panen aren dong? Iya. Yaudah Bang, pulang aja dah. Saya temenin dah. Iya. Ya, Ya. panen. Pohon harendongnya dulu. Oh ini toh. Iya. Oh jambu hutan. Pohon harendong masih banyak di sini lur. Soalnya di kampung Cisoka sini masuk kategori kawasan pegunungan di Sumedang, Jawa Barat. Nah, sampai nih pohonnya ini nih. Woi, lumayan juga Kan buahnya. banyak buahnya. Ya. Yaudah teh, biar aku yang manjat teh. Kita tunggu di bawah ya. Ya. Yaudah. Ya. Awas dul, hati-hati dul. Oh ya teh. Secara umum, iki sebenarnya pohon jambu tangkala. Cuma kalau di Sumedang sini, orang-orang kampung nyebutnya harendong gede. Pohon harendong di zaman perang, Belanda membawa masuk ke Indonesia dari Kosta Rika. Buah harendong gede sangat disukai hewan-hewan yang tinggal di pohon lur. Mulai dari musang, bajing, monyet, dan berbagai jenis burung. Tapi Teh Ani mau bikin kue krim dari buah harendong gede. Cuci dulu buahnya yo. Rasa buah ini mirip-mirip jambu. Ada sensasi sepet juga di dalamnya. Setelah dicuci, potong-potong sekalian buahnya lur. Untuk krim cake ala Eropa memakai bahan tepung terigu, gula pasir, telur, dan margarin. Sementara krimnya cukup pakai mentega putih dan gula halus. Teh, ini teh buah redongnya teh udah dipotong-potong teh. Makasih Andul ya. Ya teh.
Untuk adonan, kocok telur dan gula pasirnya. Kalau sudah rata, langsung masukkan tepung terigu untuk ukuran 1 loyak. Aduk terus sampai tercampur rata. Kalau perlu, bisa ditambah sedikit air. Terakhir, masukkan mentega dan aduk lagi sampai tingkat kekentalannya pas. Untuk krimnya, campurkan mentega putih dan gula halus sampai lembut. Tambahkan pewarna makanan biar warnanya semakin sip. Selanjutnya, tuangkan adonan ke dalam loyang dan tambahkan potongan buah harendong. Kemudian kukus adonan cream cake selama 45 menit dengan api sedang. Ingat yo, jangan keseringan buka tutup pintu ovennya biar panasnya tetap stabil. Setelah di oven, tunggu sampai kue sedikit dingin. Setelah itu, tinggal oleskan krim dan taburi harendong dan koko chip. Wah, wis jadi ki. Mantep toh. Ini dia cream cake harendongnya. Menarik banget ya tampilannya. Hari ini aku benar-benar happy bisa menikmati indahnya pemandangan alam. Sekaligus nyobain inovasi kue ala Eropa buatan Teh Ami. Rasa kuenya legit dan tidak terlalu manis. Dikombinasi dengan buah harendong yang sudah di oven, teksturnya renyah dengan rasa asam seger. Nagih tenan rasane. Bakal jadi menu favoritku iki lur. Emang melonnya mau dibubui dah? Lur, aku sama Teh Fenty lagi mau ngebubui nih. Ayo, kalian tahu nggak apa itu ngebubui? Bubui ayam adalah salah satu ikon kuliner kota Subang. Dalam bahasa Sunda, bubui artinya memasak dalam sekam. Biasanya yang dimasak adalah ayam atau bebek utuh. Nah, kali ini Teh Fenty mau ngebubui melon. Dul, udah nyala belum? Udah teh? Ya udah tuh, ini bantuin keluarin isi daging melonnya. Oh gitu? Oh, Oh ya teh. nanti melonnya dibelah aja. Oh iya. Dagingnya nanti keluarin. Untuk membuat bubui melon, jenis yang digunakan adalah melon golden atau melon kuning. Daging melon kuning lebih keras dan rasanya tidak terlalu manis. Jadi lebih cocok untuk diolah jadi masakan yang gurih. Sementara aku menyiapkan melonnya, Teh Fenty menyiapkan bahan-bahan masakannya. Untuk bumbu halusnya, Teh Fenty menumbuk kemiri, kunyit, dan cabai merah.
Sedangkan untuk bahan lain seperti bawang merah, bawang putih, serai, daun bawang, lengkuas dan jahe cukup diiris tipis. Oh iya lur, kalau biasanya kulit melon cuma jadi limbah, kali ini mau digunakan sebagai wadah untuk ngebubui. Selain itu, sebagian lagi juga diparut untuk dicampur bersama dengan bumbu-bumbunya. Nggak kalah sama daging buahnya, kulit melon juga punya manfaat yang baik untuk tubuh loh, lur. Udah cukup kayaknya, Dul. Udah teh, ini juga udah selesai. Nah, bumbunya udah siap, tinggal dicampur sama melonnya. Terus ditambah dengan parutan kulit melonnya deh lur. Aduk sampai rata biar bumbunya meresap ke semua daging melonnya. Udah belum nih? Dah. Selanjutnya, masukkan melon ke dalam wadah yang sudah disiapkan ini lur. Lalu kunci tutup wadah melon dengan lidi atau kayu. Terakhir, bungkus melon dengan daun pisang agar saat dibubui, melon tidak cepat gosong. Aku bubui itu dulu ya teh ya. Iya, iya. Dul, Ya, Teh. bubuin dulu ya, aku mau beresin itu dulu. Iya ya teh. Kasih ya. Masukkan melon ke dalam sekam panas, lalu pastikan melon tertutup rata agar bubui melon matang sempurna. Proses memasak menggunakan sekam ini butuh waktu sangat lama. Kalau bubui hayam atau entok butuh waktu sekitar 4 hingga 6 jam. Sementara bubui melon membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Lama banget kan lur? Tapi dijamin hasilnya pasti jos gandos. Bubui mah lama ini ya. Bubui matang, makan ke mall. Mandi dulu beres-beres. Pas matang, pas ganteng-gantengnya nih. Dul. Lah, kok nggak ada sih orangnya? Kemana sih Gundul? Disuruh ngebubui ini malah ngilang. Dul. Gundul. Dul. Gimana ya ini? Besar dah. Si Gundul mah. Dul. Gundul. Si Gundul mah dah. Ini hese. Jangan teh. Dul. Ada apa, Mbak? Hilang. Hilangnya di mana? Pokoknya saya juga gak tahu makanya dicariin. Kumaha ciri-cirinya teh? Pokoknya mah kepalanya tuh gundul, pakai kaos merah, Iya. ada celana pendek weh. Oh, ya udah kalau gitu. Dicariin. Kebetulan kita mau ke hutan, mau latihan. Gimana kalau kita bantuin cari? Makasih ya, saya mau laporan dulu ke Pak RT. Oke, silakan, Mbak. Kita nuhun ya. Iya, iya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kalian pencarian orang hilang ya. Kita nggak jadi latihan, langsung aja cari orang. Oke? Siap. Yuk. Kang, pada mau kemana? Ini mau nyari orang hilang di hutan. Orang hilang di hutan. Iya. Tadi sih ciri-cirinya Gundul, Gundul. pakai baju merah, celana pendek. Iya, Di hutan sini katanya. betul. Ayolah, tak antar dulu boleh. Hutan sini mah apa saya? Oke. Yuk, Terima kasih, ayo sama-sama. yuk. Ayo, teman-teman. Walah lur, gawat iki. Ada orang hilang katanya. Aku harus membantu teman-teman Mapala nih. Harus cepet iki. Kalau ndak, bisa-bisa keburu malam dan bisa membahayakan nyawa. Nah lur, ketika mencari orang hilang, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama dinamakan preliminary mode. Kita harus mengumpulkan informasi-informasi awal seperti identitas dari orang yang hilang. Mending kita anu aja pakai sistem sisir biar lebih enak. Oke, secara otomatis ya, teman-teman.
Ini ada saran bagus dari Mas untuk menggunakan formasi sisir. Ya, langsung jalan ya. Boleh. Langsung. Oke ya? Ya. Siap. Tahap kedua adalah pemagaran atau mengurung ruang gerak orang yang hilang agar tetap berada di areal pencarian. Makanya garis batas pencarian harus ditetapkan. Kali ini kami membatasi pencarian di area hutan ini. Kebetulan aku tahu banget wilayah hutan di sini. Nah Lur, saat susur hutan akan banyak rintangan yang harus dihadapi, seperti jalan yang curam dan licin. Tahap ketiga dan keempat adalah tahap pengenalan dan pelacakan. Di tahap ini, tim akan mencari dan mengikuti tempat yang dicurigai sebagai titik hilang korban, serta tanda-tanda atau barang-barang yang ditinggalkan. Woi, teman-teman, sini. Mundur semua sini. Gon, nih dari patahan ini bekas ada orang lewat nih. Wah, bisa jadi ini yang hilang nih. Iya. Wah Lur, kalau dari jejak yang ditinggalkan, kelihatannya orang yang dicari terperosok ke air terjun. Karena itu, tim harus melakukan pengecekan ke area yang dicurigai sebagai titik hilangnya korban. Nah, karena area yang dicurigai adalah air terjun, maka kali ini yang akan dilakukan tim adalah melakukan teknik rappelling atau menurun tebing menggunakan tali. Oh iya Lur, inget yo, kalau teknik rappelling ini harus dilakukan dengan pendampingan profesional. Sebelum melakukan rappelling, pastikan semua peralatan keselamatan sudah lengkap dan terpasang dengan aman. Salah satu peralatan wajib saat rappelling adalah harness dan karabiner. Kedua benda ini berfungsi sebagai alat pengaman untuk menopang tubuh ketika melakukan rappelling. Wis, semua peralatan sudah terpasang dengan aman. Saatnya salah satu anggota tim turun untuk mengecek kemungkinan keberadaan korban. Terus, hati-hati. Aduh! Kenapa, Le? Kenapa? Kepleset! Bisa naik lagi nggak? Enggak! Wah Lur, bahaya iki. Anggota tim yang turun ternyata terpleset dan cedera. Aduh! Kalau sudah begini, anggota lain harus turun dan membantu anggota yang cedera untuk naik. Wis, badanku kan gede, biar aku aja yang turun untuk membantu. Pertama, aku harus memastikan keadaan korban. Karena kakinya cedera, maka aku melakukan pertolongan pertama dengan membalut korban agar cedera tidak berkelanjutan. Sementara aku memasang perban, satu anggota lain turun untuk menjadi belayer. Belayer adalah orang yang bertugas sebagai pengamat dan memastikan agar anggota dan korban berada dalam posisi yang tepat. Untuk mengangkat korban ke tempat aman, bisa menggunakan beberapa cara, di antaranya ditandu maupun digendong. Di saat seperti ini, tandu darurat sangat dibutuhkan Lur. Biasanya dirakit dari kain dan bambu.
Belum tah. Ini temannya teman-teman ini Mapala. Bukan yang saya cariin ini. Loh, tadi kan bajunya baju merah, celana pendek. Dia pakai baju merah, celana pendek, sekarang kok ganti? Lah adalah. Ternyata yang dicari dari tadi aku toh. Ya wis, mending kita makan aja yuk. Aku udah lapar. Yaudah bawa ke rumah Pak RT yuk. Makasih ya. Makasih ya Mas ya. Kalau saya kagak hilang kok. Wah Lur, udah jadi nih bubui melonnya. Aromanya harum banget loh. Wih, aku makin lapar. Yuk teh, yuk kita icipi. Wah Lur, rasanya pol. Bubui melonnya sedap banget. Bumbunya berasa dengan aroma bakaran yang khas, ditambah dengan aroma daun pisangnya. Mantep. Karena dimasak berlahan, melonnya juga lembut Lur. Walah, ndak percuma ditunggu selama beberapa jam. Apalagi dinikmati setelah bekerja keras kayak tadi. Pokoknya jos gandos. Asik. Abis ini tinggal ke mall ya teh. Ayo sih, ikut sih. Awasi sekitar dan hati-hati melangkah. Jangan sampai musuh melihat kita. Aku dan timku sudah siap dengan senjata ampuh andalan kami. Nah, kena deh. Lur, aku sedang main perang-perangan dengan bocah-bocah asal Cirebon iki. Kami pakai senapan bambu. Pelurunya terbuat dari kertas yang sudah dibasahi. Gundul mana sih? Disuruh ambil lompong malah gak ada. Wah, Teh Nani nyariin aku. Tadi aku memang sudah janji mau bantuin panen lompong tales. Bubuknya di sini. Si Gundul mana ya? Tunggu Teh, tanggung main perang-perangannya. Loh, mereka berhasil kabur. Ayo kejar, jangan sampai musuh lolos. Hampur teh. Gimana sih? Waduh, Teh Nani sampai jatuh tertabrak Egi. Oh, sakit kan? Makanya kalau lari hati-hati. Selain hati-hati juga kalau main ingat waktu. Teh. Iya, Teh. Dari mana aku mintain tolong ambil ini, lompong malah main. Iya, Teh. Main tembak-tembakan sama anak-anak. Habisnya sih, Teh tadi nggak bilang buru-buru. Jadi aku tinggal mainan dulu sama anak-anak. Yaudah bentar. Nih, sekarang aku minta tolong buat bersihin ya, terus direbus. Mau aku masak, jangan main-main lagi. Ini bersihin terus direbus, Teh. Iya, ditunggu ya, jangan main-main lagi. Oh, iya, Teh. Gi, ini Gi. Nih. Sebelum diolah, batang lompong harus dikupas dulu. Kemudian, ambil bagian dalamnya yang berwarna kuning kehijauan. Kulitnya nggak dipakai Lur, soalnya teksturnya liat, nanti malah nyangkut pas dimakan. Selanjutnya dipotong-potong supaya lebih mudah diolah. Lompong atau talas lagi hit sebagai tanaman hias di kota, tapi kalau di sini biasanya jadi bahan makanan, mulai dari daun sampai umbinya
bisa diolah macam-macam. Aku punya tips nih, mengolah talas supaya lebih jos dimakan, Lur. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah batang talas atau keladi supaya nggak gatal ya. Sebenarnya semua jenis keladi bisa diolah, tinggal caranya masing-masing berbeda. Nah, untuk keladi-keladi yang di sawah nih atau keladi-keladi hijau itu semuanya bisa diolah dengan catatan begitu dia dipanen, diamkan dulu 2-3 hari supaya getahnya turun atau hilang, atau direbus dengan garam supaya getahnya keluar semua dan tidak gatal lagi. Mulai dicoba. Kalau sudah terlihat layu seperti ini, tandanya lompong siap diolah. Wele, aku kira lompongnya mau dibuat sayur, ternyata malah mau jadi jajanan toh, Lur. Namanya crepe cake. Haluskan mentega korslet sambil perlahan tuangkan kental manis. Aduk sampai rata, lalu tambahkan parutan keju. Untuk adonan crepe-nya, telur dikocok sampai mengembang. Kemudian tambahkan tepung terigu dan susu. Kocok lagi sampai semua bahan tercampur rata. Teh, ini teh. Udah aku cuci, udah aku rebus teh. Udah mateng. Oh ya teh. Teh punten dia terus cekap. Atas. Punten teh pangmaneskeun. Oh iya mohon. Batang lompong atau talas yang sudah direbus harus disaring untuk mengurangi kandungan airnya. Kalau tepung terigu sudah larut, tambahkan gula halus, minyak, garam, dan vanili. Kita ngomongnya ke dia teh. Sadayana. Campurkan batang lompong ke adonan dan aduk sampai rata. Bagi adonan dalam beberapa wadah yang berbeda. Tambahkan masing-masing warna sesuai selera. Kalau teh nani dan teh rina pakai warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Wih, kaya pelangi yo, Lur. Siapkan wajan yang sudah diolesi minyak atau mentega. Tuangkan adonan saat wajan benar-benar panas. Tunggu sampai pinggiran terlihat kering dan bisa dikelupas. Balik sebentar lalu angkat. Ulangi sampai adonan habis yo. Sekarang tinggal menyusun crepe-nya. Ambil satu lembar crepe, olesi krim keju, lalu lapisi crepe lagi. Ulangi sampai crepe dan krim keju habis. Iki yang namanya crepe cake ala Perancis, dipadukan kearifan lokal. Wis,
Gak usah basa-basi. Aku mau langsung nyobain rasane, Lur. Wih, warna-warni kayak pelangi nih. Kulit krepnya lembut, tapi masih terasa tekstur serat dari lompong talasnya. Rasanya tidak terlalu manis, jadi pas banget dengan krim kejunya yang manis dan asin. Wah, gak nyangka yo, lompong alias tales bisa dikreasikan jadi kudapan yang enak tenan.